juga kalau Anda berusaha, kemudian Anda terlalu bernafsu, apalagi Anda ikut-ikut mengamalkan ilmu-ilmu penglarisan, nah itulah Anda juga akan kadang-kadang digunakan malah kena. Akhirnya warung Anda tidak laku. Nah itu karena Anda ikut-ikut memelihara setan di situ ya. Ya itu ya akhirnya terkena guna-guna juga, karena memang setan hanya bisa dipukul oleh setan ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang penglarisan ya, tetapi saya tidak membahas caranya mencari penglarisan, itu bukan jurusan saya. Saya hanya akan membahas kiri kanan penglarisan. Jadi penglarisan adalah suatu cara agar dagangannya itu laris, intinya begitu. Pada suatu saat kami itu bareng-bareng mau makan di suatu rumah makan yang sangat laris sekali di Yogyakarta. Itu teman-teman saya dari Jogja, ada Mas W. Mas W itu semangat sekali pada saat mau berangkat. Tetapi begitu sampai di tempatnya, di tempat warung makan atau rumah makan yang laris sekali itu, tiba-tiba ilfil, dia sama sekali tidak mau makan. Dia mau masuk pun agak ragu. Kemudian duduk, saya tanya mau makan apa, minumnya apa, dia ngomong tidak minum, saya hanya di sini saja. Kalau Kang Ki mau makan minum silahkan. Nah karena saya tidak punya mata batin yang baik lah, saya ya makan saja, pesan dan makan, ya saya rasakan juga enak ya. Cuma dari teman saya itu saya lihat dia ada merasa seperti jijik sekali melihat tempat itu ya. Jadi saya mengindikasikan bahwa warung makan tersebut memiliki atau memakai penglarisan, atau mungkin juga ilmu penglarisan atau syarat penglarisan ya begitu. Ini di tempat yang lain ada hal yang lain lagi. Jadi saya punya teman, dia bisnis buka warung. Warung itu di suatu tempat sebetulnya merasa tidak ada saingannya. Tetapi di beberapa kali, beberapa waktu, beberapa saat itu, setiap beberapa kali ya, begitu dia buka warungnya itu, di depan warung itu ada bunga-bunga seperti ditaburi bunga. Terus suatu saat ada tanahnya kok berubah, jadi kayaknya tanahnya kok baru ini. Nah, begitu dia gali ternyata ada sesuatu yang dibungkus oleh kain atau mori putih atau kain untuk mengkafani mayat itu. Jadi seperti itu. Jadi ditanamin orang guna-guna istilahnya. Nah itu memang dunia bisnis itu jahat ya. Dunia bisnis itu jahat. Caranya kadang-kadang berbisnis dengan berbohong, kemudian persaingannya juga jahat sekali. Nah itu gambaran dunia bisnis di Indonesia seperti itu. Jadi ada teman yang bisnis bikin orang agak tidak laku. Kemudian di dalam bisnis juga untuk penglarisan itu memakai cara tertentu yang secara metafisik begitu. Dan di beberapa cerita, beberapa catering itu kadang-kadang kalau pada saat dia menyajikan makanan, tiba-tiba itu nasinya basi dan segala macam. Nah itu beberapa cerita seputar penglarisan. Maaf, ada satu lagi cerita. Nah, ini teman saya sekarang kerja. Dulu pernah berbisnis, sebelum bekerja itu hanya jualan tempe di pasar. Awalnya laris, tapi kemudian seperti ada serangan dari pedagang yang lain, karena setiap kali dia bikin tempe itu tidak jadi, busuk, kemudian kadang-kadang sudah killer atau sudah berair dan segala macam. Dia intinya setiap kali dia membuat tempe itu tidak jadi, itu
Jadi beberapa teman saya bahwa di dunia perdagangan atau di dunia bisnis itu memang jahat, saling menjatuhkan dan saling menginjak. Jadi ya bagaimana sikap kita terhadap hal seperti itu ya seyogyanya. Jadi kalau ilmu-ilmu seperti itu ya, ilmu-ilmu seperti itu kita hanya bisa pasrah pada Tuhan kalau menurut kepercayaan saya. Jadi kalau orang itu berpikir baik, bertindak baik, bersandar kepada Tuhan. Jadi dalam bekerja itu jangan terlalu bernafsu ya. Jadi kalau orang bernafsu, ada setan di dalam nafsu tersebut. Jadi nafsu itu kan adanya dari setan ya. Dulu jin ya, pertama jin, awalnya jin itu menjadi iblis itu kan karena disuruh bersujud tidak mau karena ada kesombongan, ada setan di dalam tubuhnya, akhirnya menjadi iblis. Nah, di dalam dunia bisnis kalau Anda bersemangat boleh, tetapi begitu Anda terlalu bersemangat, kemudian seperti ada setan dalam tubuh Anda, nah itu yang namanya ilmu penglarisan yang lain, atau Anda kalau diguna-guna agar tidak laris, agar busuk, nah itu bisa terjadi karena Anda juga bersifat iblis. Jadi ilmu iblis itu akan hanya terkena, atau ilmu setan itu hanya mengenai kepada setan yang lain, tidak mengenai orang-orang yang bersih. Nah, cuma kadang-kadang orang itu sekarang bersih, nanti sebentar lagi tidak bersih. Jadi yang penting kita hanya berpasrah kepada Tuhan ya, berpasrah, bersyukur apa yang sudah ada. Dalam berusaha itu tidak boleh terlalu disertai dengan nafsu yang terlalu tinggi ya. Boleh bersemangat tetapi tidak boleh bernafsu. Kemudian ada orang-orang yang mempunyai cara seperti ini. Kalau beristighfar banyak-banyak, sehari 10.000 kali, Anda akan rezekinya lancar. Nah, itu juga menurut saya, pandangan saya, mohon maaf kalau salah, coba mohon nanti dilipat di dalam kolom komentar. Itu juga sudah ada nafsunya. Jadi tidak benar kalau orang beristighfar 10.000 dihitung sampai 10 kali nanti akan mendapat ini. Bersolawat 10.000 kali dalam sehari nanti akan rezekinya lancar, akan bisa mempunyai uang seberapa. Itu menurut saya juga dalam beristighfar atau bersolawat itu disertai nafsu. Kalau sesuatu yang disertai nafsu, yang masuk adalah setan. Itu pendapat saya. Mohon koreksinya, mungkin ada ustadz yang tidak setuju, monggo koreksinya. Karena saya dulu ikut tenaga dalam ya. Tenaga dalam itu hanya akan bereaksi, dipukulkan pada orang yang bernafsu. Karena nafsu itu istilah ada setan. Nah, setan itulah yang bisa terkena ilmu metafisik. Itu pendapat saya ya. Dan itu pengamatan saya dulu yang pernah ikut di dalam ilmu seperti itu. Juga seperti dulu pernah ikut tenaga pukulan jarak jauh. Nah, itu yang terkena juga hanya orang-orang yang suwung. Suwung itu orang yang blank, yang pikirannya tidak jelas, atau dalam kondisi kalut, atau pikirannya kemana-mana. Nah, itulah yang bisa terkena ilmu-ilmu seperti itu. Juga kalau Anda berusaha, kemudian Anda terlalu bernafsu, apalagi Anda ikut-ikut mengamalkan ilmu-ilmu penglarisan, nah itulah Anda juga akan kadang-kadang digunakan malah kena. Akhirnya warung Anda tidak laku. Nah, itu karena Anda ikut memelihara setan di situ ya. Ya, itu ya akhirnya terkena guna-guna juga karena setan hanya bisa dipukul oleh setan. Ya gitu. Kalau manusia badan wadak biasa, dia berserah diri pada Tuhan, insya Allah akan terlepas dari semua seperti itu. Jadi apa yang dilakukan adalah dengan ilmu-ilmu duniawi. Jadi melayani dengan senyum, kalau di warung dimasak dengan baik, dikerjakan dengan baik, pelayanan dengan baik, jaga kebersihan, warungnya dikasih tempat-tempat yang indah. Nah, dengan itu moga-moga itu adalah penglarisan yang nyata, penglarisan yang mendapat ridho dari Tuhan, seperti itu. Begitu pandangan saya teman-teman tentang penglarisan. Hati-hati dengan penglarisan ini.
nafsu Anda yang menggelegak-gelegak, yang terlalu tinggi, mungkin akan menjadi senjata makan tuan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.